Cukup bagus, tapi menurut gua si Oda ini nggak ada planning gitu. Udah nggak ada planning, woi. Nomor 1 Gintama sih. Itu Gintama oke. nomor 1, oke. Iya. Menurut gua pribadi ya, itu Kenapa? ceritanya banyol iya, serius iya, dan Bilang Oda jenius gak masuk nomor 2, kacau. pantaskah aku ini jadi penghuni surga. Tentang Gimana tuh? musisi yang menyembunyikan identitasnya. Jadi gini bang, sebenarnya kan ini udah bukan fenomena baru ya, tapi sekarang mulai rame lagi. Jadi mereka itu konsernya di backlight bang. Oh, semacam siluet jadinya. Macam siluet, betul. Abang setuju kalau misalnya animenya booming, lagunya ikut booming. Oke, selamat datang di podcast Tandain. Tandain aja dulu. Jargonnya. Oh iya. Betul, itu dia. Oke, perkenalkan kami dari podcast Tandain. Jadi kan biasanya di channel ini cuman gue doang ya, tapi kali ini kita bersama siapa? Bang Aram. Yeay, Bang Aram. By the way, kalau kalian ada yang naksir Bang Aram, nggak bisa ya. Karena Bang Aram nggak main sosmed. Itu maksudnya. Oh, oke. Oh, itu Bener kan nggak maksudnya. main sosmed kan? Nggak, kurang ya. Sebenarnya dia itu dulu aktif banget di sosmed, terutama di Facebook lah. Tapi Facebook Ya. masih punya bang sekarang bang. Ada, cuman ngebangke aja gitu. Biasa aja. Facebook Cuman bangke. ngebangke. Udah nggak pernah dipakai sosmed karena ya gitulah. Ya. Satu lain hal. Terus kenapa IG nggak main? Barangkali teman-teman ada yang mau komunikasi ke Gimana abang. Ya? Belum sempat ke handle lah. Mungkin nanti kalau udah ada kegiatannya mungkin ya. Belum sempat ke handle artis bro. Wah iya dong. Artis. Duh, saya terlalu sibuk ya, mohon maaf ya. Jadi teman-teman nggak bisa nge-reach ke abang ya? Iya, Kalau belum. mau ya komen aja lah. Gampang, Belum. komen aja. Gampang, IG mah tinggal dibikin. Gampang. Oke, sekali lagi selamat datang untuk Bang Aram di channel Penanda Buku. Terima kasih atas sambutannya. Kita udah setuju ya kalau podcast ini namanya podcast Tandain. Podcast Tandain. Sesuai filosofi yang kita ngobrol kemarin ya, walaupun filosofinya abal-abalan. Jadi Tandain itu dari kata channel ini, Bang. Ada kata penandanya, penanda buku. Kenapa harus ditandain? Karena menurut saya jadi ibarat kayak channel itu kayak wishlist lah. Misalnya kita nemu barang bagus di toko online, kan biasanya walaupun pengen beli tapi nggak ada duitnya. Benar. Ditandain dulu dong. Oh iya juga sih. Kebetulan watch letter list YouTube saya itu ya banyak juga sih. Kan jadi itu tanda-tanda ya. Misalnya video ini nongol di beranda kalian ya minimal tandain aja dulu lah. Kalau ada waktu baru nonton nongol dia. Betul. Oke, setuju? Setuju aja lah. Oke, jadi karena channel ini biasanya berhubungan dengan Jepang-Jepangan, kurang lebih nanti pembahasannya nggak akan jauh dari Jepangan. Wah, berarti bahasa yang enak-enak dong ini. Iya, wah, gawat. Enak dong. Apa itu yang enak itu? Sushi bang. Iya betul. Sushi enak, sushi ramen. Iya gitu. Pijat bang enak. Mana nih abang yang udah pernah pijat rasanya? Tidak, belum pernah dipijat ya, mohon maaf. Oh ya, by the way, ya gini aja dulu lah episode pertama ya bang. Sambil jalan kalian ngidul dulu. By the way, ini juga kita sambil nyobain ngetes mic, ngetes ini apa background, gimana nih menurut kalian backgroundnya? Oke lah ya bang. Terlihat biasa, tapi ya tidak apa-apa. Ya karena apapun juga yang penting mulai aja dulu. Betul sekali. Sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari langkah kecil. Iya. Catat. Topik kuat. Klip. Sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah kecil. Anjay. Kalau kita ingin melangkah 1000 km, tentu aja kita harus punya 1 meter pertama dong bang. Betul. Dan episode ini adalah 1 langkah pertama kita. Lebih cepat naik ojek sih. Lebih cepat naik ojek. Oke, mantap. Oke, by the way, karena channel ini masih channel UMKM, jadi kita buka Saweria ya bang. Barangkali teman-teman ada yang mau open donasi atau kasihan karena lihat muka kita kayak yang kelaparan gitu, bisa open donasi ke Saweria kita. Dan buat teman-teman yang mau request pembahasan boleh di komen atau sekalian nyawer aja ya. Oke, karena di channel ini juga ada pembahasan musik, kali ini kita akan membahas soal musik. Kenapa soal musik? Karena saya dan abang ini sebenarnya memang suka banget musik, terutama musik di Jepangan. Yoi. Kita juga sering cover dulu. Nah, jadi abang itu ya bisa dibilang guru gitarnya gua lah. Waduh, terlalu ini dong kalau guru. Sebenarnya rekan aja ya.
Sebenarnya Teman duet. gue udah pernah ada di satu video gue ngupload main gitar bang. Oh ada yang mana? Oh Ada di channel ini ada ada. di channel ini ngebahas tentang Yorushika. Oh oke. Nanti kita akan bahas. Oke boleh. Nah permainan gitar gue itu awalnya dari beliau ini lah. Waduh, ya oke, terima kasih atas pernyataannya. Ngomongin soal musik di Jepangan nih bang, abang masih sering denger musik di Jepangan gak bang? Sedikit sih. Kadang-kadang sekarang udah rada jarang sekarang sih. Udah jarang sekarang. Dengerin apa bang sekarang? Ya top Indo aja. Top Indo. Oh abang. Biasa. Nah padahal nih guys, sebenarnya abang itu dari dulu Jepang banget orangnya. Waduh. Benar nggak? Harus divalidasi Gak dulu. Jepang banget ya. Takutnya mikirnya kalian saya rambutnya Sasuke kan nggak juga. Gitu. Kalau ini rambut apa sih? Ini rambut masih rambut Naruto bukan ya? Nggak masuk juga sih. Naruto versi Hokage. Rambut seadanya. Ya itu kayaknya. Oke. Tua dong. Elah. Oke. Sampai mana tadi? Sebenarnya abang itu dulu orangnya Jepang banget. Oh. Benar nggak? Bukan Jepang banget sih, tapi mungkin bisa dibilang agak sedikit tahu tentang Jepang. Ya, mungkin kayak mulai dari budayanya, musiknya, terutama animenya. Ceweknya enggak. Oh. Oke. Tentu saja. Ya, tapi intinya suka lah ya bang ya. Suka dulu. musik Jepang. Iya, musik masih oke sih sampai sekarang sih. Musik Jepang. Kalau yang lain-lainnya dikurangi gitu. Apa itu yang apa itu ya? Ya mungkin dari event-event cosplay gitu. Event. Oh ya by the way, salah satu gue jadi suka Jepangan ya, seperti yang kalian tahu kalau channel ini core-nya Jepangan. Salah satunya beliau juga lah yang mengajarkan. Waduh, seakan-akan saya penghasutnya ya. Jadi waktu dulu gue sama abang ini ya umurnya sekitar beda 2-3 tahunan lah ya bang. Iya. Pas gue SMP, kan abang ini udah SMA. Jadi waktu awal 2014 itu lagi booming banget JKT48. Betul. Pada saat itu beliaulah yang mencekok saya untuk menyukai peridolan. Tidak bisa disangkal. Sampai abang ini jadi reseller light stick guys. Gue beli light stick dari abang. Buka semua aib saya. Ya, betul. Kan? Betul. Nah, terakhir kan tadi abang masih dengar musik di Jepangan ya? Masih. Kira-kira sampai mana nih abang dengar musik di Jepangan? Maksudnya nguliknya sampai mana gitu? Ngulik di ranah anime sih. Karena kalau anime sih sebenarnya masih nonton juga ya dikit-dikit. Banyak juga anime dulu gitu. Jadi musiknya yang apa? Yang berkecimpungan soal anime. Nggak jauh dari situ. Ya bisa dibilang anisong lah ya. Anisong, anime song. Oh, anime song. Bukan Hani. Gua dengernya Anis tadi. Loh, Anis. Kaget saya lagi. Anisong. Ya, Anisong itu anime song. Anis. Oh ya. Kira-kira kan abang suka musik di Jepangan nih, sampai kita pun juga dulu pernah punya band cover di Jepangan. Cover One Ok Rock. Apalagi bang waktu itu? Kebanyakan sih dari anime ya. Kebanyakan anime. Kalau band ya emang One Ok Rock. Ada juga beberapa. Siapa? Adiknya Taka itu? Adiknya Taka. Takiyaki. Oh, adiknya Taka si Hiro. Taka. Hiro. My Story. Nah, pernah gak sih kita? Enggak sih bang. Oh enggak ya. Cuman nyanyi-nyanyi doang ya selewat-selewatnya. Coba bang di-spill dulu bang nama band kita dulu bang apa? Dulu nama band kita adalah, terjemahkan ke bahasa Inggris, Kediaman yang Sempurna. Apa arti? Coba spill aja bang. Nama band kita dulu adalah Perfect Silence. Perfect Silence guys. Filosofinya apa bang? Filosofinya ketika semua hening, itulah terjadi kesempurnaan. Oke. Simpel sekali. By the way itu yang ngasih nama basis kita ya bang, si Uji. Iya, basis kita dulu. Si Uji sekarang udah sibuk ngurus anak guys. Iya. Ya biasalah, basis ganteng. Biasa, basis ganteng. Terakhir yang abang dengerin apa bang? Terakhir ya lagu One Piece terus dalam banget ya dalam banget ya pengetahuan musik Jepangnya ya bang. Terlalu dalam banget, terlalu tua.
kalau One Piece. Paling yang lumayan menarik musiknya itu Higedanism. Higedan pasti pada suka dong. Di Tokyo Revenger itu. Pretender Pun tapi ya. Pretender bukan Tokyo Revenger ya? Bukan. Memang top list lagunya di Higedan ya. Apalagi bang Pretender. sekalain Higedan yang melintas di kepala abang aja. Lemon. Lemon gak ada di anime apa-apa ya? Gak ada. Kenshi Yonezu. Terus apa lagi ya? Yang baru-baru tahu nggak bang? Baru ya. Coba tes. Apa? Jadi sekarang tuh bang lagi musim musisi-musisi yang nggak kelihatan mukanya bang. Nggak kelihatan mukanya. Nah, kok bisa? Walaupun kan dari zaman dulu juga udah ada bang kayak Supercell, tahu Supercell? Oh iya, Supercell kan, Supercell juga kan anonim. Benar-benar sih, nggak pernah saya tuh lihat. Kayak Green tahu gak bang? Hijau. betul hijau. Jadi dulu tuh sebenarnya dulu ada band namanya Green. Oke. Jadi Green ini kumpulan dokter gigi bang. Dokter gigi. Jadi mereka itu ngeband, tapi nggak mau menunjukkan mukanya. Jadi ingin punya dua kehidupan, kayak kehidupan dokter gigi dan kehidupan musisinya itu dipisah bang. Keren kan? Keren. Obrolan ini keren banget. Like and subscribe. Ya gitulah. Terakhir abang tuh ya seputar itulah ya, musik-musik era 2020-an, era COVID. Iya benar. COVID sih, ngikutin musik Jepang nggak terlalu. Sekarang udah nggak terlalu intens musik Jepang sih. Tapi sebenarnya abang sekarang seberapa besar kadar Jepangan abang dulu dan sekarang? Apakah udah menurun kah? Persentase kah atau bagaimana? Ya kira-kira lah, misalnya abang dulu dan abang sekarang lebih suka Jepangannya seberapa? Sekarang lebih ke ya anime masih tonton sih. Anime masih tonton. Apa anime terakhir yang ditonton bang? BNH. Boku no Hero. Itu padahal udah lama tamat ya. Tapi saya baru nonton 2 tahun yang lalu lah. Tahun kemarin lah. Oh tahun kemarin. Iya baru tahun kemarin. Yang itu iya. Sama ya itu ngelanjutin One Piece. Ya nggak ada yang nyangka. Kan gua sama istri ya planning nonton santai lah One Piece 1000 episode gitu. Ini mah nggak akan kekejar lah. Nanti nonton juga sambil nonton, lama-lama jadi bukit. Bagus nggak One Piece? Bagus nggak? One Piece itu ya gimana ya? Bagus. Pengembangan ceritanya juga bagus, cukup bagus. One Piece pengembangan cerita bagus. Coba kenapa bang? Ya ada yang baru diceritain, karakter baru diceritain, terus jadi, karakter sampingan pun tidak terasa sampingan gitu. Jadi semuanya main karakter. Semuanya tuh punya karakter masing-masing. Semuanya punya ceritanya masing-masing. Makanya sepanjang itu. Pulaunya juga banyak. Jadi kasarnya penulisannya bagus lah gitu ya. Cukup bagus, tapi menurut gua si Oda ini nggak ada planning gitu. Oda nggak ada planning. Woi. Oda nggak ada planning kata abang. Belum beres. Ya kenapa? Maksud gua nggak ada planning sampai 1000 gini gitu loh. Oh iya, memang sih banyak dari wawancaranya Oda. Ya kan? Dia mengirakan ya kurang lebih One Piece tuh setahun 2 tahun aja katanya. Itu dia. Dia nggak menyangka bakal berpuluh-puluh tahun. Nah, jeniusnya Oda itu dia mampu mengembangkan cerita dengan baik gitu. Dan kita mengikutinya itu apa namanya itu? Semangat gitu. Ditunggu-tunggu gitu ceritanya, tidak membosankan. Bahkan ada istilah jangan mati dulu sebelum One Piece tamat. Itu dia. Abang setuju nggak itu? Kalau menurut gua mah ya, mending jangan berbuat jahat. Hubungannya apa, Pak? Ya bener dong. Oh iya betul sih, memang betul. Ya abang setuju nggak? Jangan mati dulu sebelum One Piece tamat. Apakah sepenting itu One Piece untuk kehidupan seseorang sampai jangan mati dulu sebelum One Piece tamat? 50-50 lah. 50-50. Mati penasaran kalau belum nemu One Piece sih sebetulnya ya. Banyak beberapa orang yang tadi menunggu-nunggu gitu. Nyambung yang tadi, menurut abang Oda itu jenius sih. Kenapa? Genius one. Kenapa? Dari segi bisnis mungkin ya, dia bisa mengembangkan cerita. IP-nya juga bagus bang. Jadi maksudnya kayak si IP One Piece ini berkembang bang, bahkan sampai ke diadaptasi Netflix. Itu dia.
ke merchandise-nya. Jadi bagus lah bisa berkembang One Piece ini. Cuman keseluruhan menurut Abang, One Piece ini ceritanya dari awal sampai sekarang Abang nonton sampai arc apa Bang sekarang? Yang terbaru sekarang Apa sih? yang Raksasa. Raksasa itu apa? Raksasa. Arc. Apa guys raksasa arc apa? Lupa gua. Suka gini nih kalau ditodong nih. Arc. Nanti ditampilkan di layar Anda ya. Sampai arc itu menurut Abang gimana Bang? Bagus. Bagus Tidak, aja. Tidak ada yang mengecewakan. Itu mengecewakan. Ceritanya masih menarik. Secara keseluruhan itu bagus sih. Jadi One Piece ini masuk di 3 besar anime Abang gak? Masuk. Nomor satu Gintama sih. Itu Gintama nomor 1. Oke. Iya. Menurut gua pribadi ya. Itu Kenapa? Ceritanya banyol iya, serius iya, dan ada deepnya itu dapat juga. Setuju. Tapi si Gintama tuh ibaratnya Bang kalau misalnya ada episode penghematan dana, dia itu bisa 1 prep 1 menit. Openingnya rumah ngobrol doang. Iya. Ya itu hal yang bisa diwajarkan mungkin ya, dan mungkin ada juga hiburan. Terus Gintama juga tuh Bang anime anti copyright Bang. Itu dia. Sering banget ngeparodiin. Oke, Gintama anime nomor 1 Abang. Iya. Setelah memuji Oda Genius, ternyata One Piece bukan nomor 1-nya Abang. Belum. Mana? Belum sih. Oh iya, soalnya biasanya kita pun bisa menilai baik buruknya itu tergantung ending Bang. Itu dia. AOT dari 1 sampai hampir habis banyak yang nilainya 9, 100. Iya. Tapi pas tamat banyak yang kecewa sama endingnya. Iya. Oke, nomor 2. Nomor 2 AOT masuk sih. Bilang Oda Genius gak masuk nomor 2. Kacau. AOT nomor 2. Iya, oke. Oke, bisa masuk nomor 2 itu. Jadi Oda Geniusnya di mana Bang kalau nggak masuk 1-2? Loh. Kan One Piece itu masih berprogres ya. Nanti bisa berubah. Nanti Mungkin kita bikin podcast lagi, kita tanyain top 3-nya. Ya, boleh. Nggak tahu juga itu endingnya kapan ya. Oke. Nggak tahu juga endingnya kapan ya. Jadi belum bisa menilai secara keseluruhan karena masih berproses. Fair enough. Nomor 3 baru One Piece. Naruto enggak? Naruto gimana ya? Naruto bagus. Ya, kita nggak ngitung Borutonya lah, Naruto aja. Iya, betul. Karena beda zaman Naruto sama Boruto. Oke, fokus ke Naruto ya. Enggak, nomor 3 apa? Nomor 3 kan 1 Gintama, 2 AOT, nomor 3. Nomor 3 sejauh ini oke lah, gua kasih One Piece deh. Oke, One Piece nomor 3. Jadi nomor 3 oke. Sejauh ini Gintama lebih baik dari One Piece menurut Abang Aram. Gintama ya. Okay. Sejauh ini. Oke, fair enough. Kita terima subjektivitas semua orang ya. Semua orang bebas berpendapat. Kalau menurut gua, One Piece gak masuk top 5 anime gua, Bang. Kenapa? Emang apa aja 5 itu? Ya simply gak suka aja, Bang. Gak suka? Boleh dong kan? Oh ya boleh. Boleh dong. Boleh. Bebas dong. Tapi ya misalnya tergantung ending, benar kata Abang. Bisa aja kalau misalnya One Piece itu memuaskan semua orang, bisa aja One Piece bisa nomor 1-nya gua, Bang. Yes. Setuju. Kalau gua nomor 1 Angel Beats, Bang. Angel Beats. Oke. Kenapa, guys? Kenapa tuh? Pertama kali gua nonton anime dikasih Angel Beats sama Abang. Jadi maksudnya kenapa masuk top 1 itu karena berkesan dikasih sama gua gitu. Berkesan terus sampai bisa rewatch berkali-kali, Bang. Oke. Saking sukanya. Oke. Biasa kan yang pertama itu selalu berbekas lah, Bang. Iya sih. Biasanya untuk beberapa orang ya. Kalian boleh nggak setuju, boleh bebas. Tapi itu nomor 1-nya gua. Oke. Nomor 2. AOT nomor 2. AOT. Kenapa? Kalau menurut gua, Bang, AOT itu penulisannya kayak dibalik, Bang. Jadi si Pak Haji Isayama ini kayak udah tahu endingnya dulu, Bang. Baru dia nyari ke permulaannya. Ya semua kreator juga harusnya udah bikin ending dulu dong. Udah ada endingnya belum? Harusnya udah dong. Tapi kan ada ending yang berjalan setelah dibuat, Bang. Jadi mereka awalnya tuh mangakanya tuh nggak tahu endingnya apa, Bang. Ada orang yang iseng bikin dulu, endingnya belum ada. Maksudnya ada lah.
Jadi gimana maksudnya tadi? Emang Oda pas bikin One Piece udah tahu endingnya dari episode awal. Ya mungkin untuk cerita yang sempurna. Menurut gua lagi ini ya. Oke, kita siap dihujat. Apa bang? Ya persiapkan cerita yang matang mungkin ya. Walaupun gua belum bisa bikin apa-apa ya, cuman pendapat pribadi aja. Jadi cerita yang matang itu ada permulaan, proses, klimaks sampai ending. Biar nanti nggak kemana-mana gitu. Cuman kalau misalkan udah belum tahu endingnya seperti yang dikatakan Kipo ya. Kalau memang dia jenius dan bisa mengembangkan cerita dengan menarik, dengan ending yang menarik. Apa banget? Betul kata Kipo. Yeah. One Piece bisa jadi nomor 1. Oke. Di anime. Menurut abang ending AOT itu bagus nggak bang? Gimana ya? Gua lihat-lihat ada perbedaan ya ending anime dan manga. Dibilang bagus, overall oke lah. Oke. Cuman gimana ya? Gua masih penasaran sebenarnya Eren mati atau enggak. Menurut gua, kalau di akhir cerita kan digambarin tuh yang time lapse di pohon pas Mikasa datang kan. Betul. Time lapse. Terus di dunia itu nggak damai bang, tetap aja perang di zaman manapun, dari zaman Titan sampai ke zaman modern tetap aja perang dunia itu. Kalau menurut gua Eren mati di tempat bang pas di penggal Mikasa. Eren mati. Mungkin Eren mati tapi ideologinya enggak. Bisa jadi. Oke lah, mungkin terlalu dalam ya kalau misalkan bahas ending Attack on Titan dengan halusinogenianya yang mungkin masih bersarang di Eren kan kita tidak tahu ya. Apa tadi endingnya ya? Cukup nggak? Endingnya untuk mengakhiri sebuah karya. Overall cukup, tapi kenapa ada anak bawa anjing masuk ke dalam pohon masuk ke dalam pohon tersebut? Nah itu ada apa gitu? Itu ada maksudnya bagaimana? History repeat itself. Apa sih artinya? Sejarah itu terulang kembali. Pada awalnya juga kan gitu kan, ketika si putri itu siapa bang? Si Ymir. Dia juga kan pertama kali mendapatkan kekuatan Titan itu ketika jatuh ke pohon. Ya mungkin itulah history repeat itself. Berarti ada Titan lagi ya? Halusogenia belum mati, bisa jadi gitu kan? Ya mungkin. Walaupun Eren mati misalkan. Tapi kan nggak digambarkan secara jelas juga bang. Ya. Cuman masuk aja bang. Jadi memang kita by the way itu yang di mana sih bang yang anak kecil masuk? Pas sebelum habis endingnya itu ada anak kecil bawa anjing masuk ke dalam pohon. Oke. Jadi sejauh itu tapi nomor 2 gue AOT. Oh iya. Okay. Nomor 2. Lanjut nomor 3. Nomor 3 sebenarnya mungkin gue bakal banyak dipertanyakan selera animenya ya. Nomor 1-nya aja udah Angel Beats. Itu dia. Tapi nomor 3 gue Real Life bang. Tahu Real Life bang anime? Itu baru lama. Udah lama bang. Oh udah lama. Nah, jadi Real Life itu premisnya gini bang. Tentang seorang manusia, cowok lah gitu ya. Cowok umur 27-an. Jadi ada seorang cowok umur 27-an, dia itu tidak merasa puas dengan kehidupan yang sudah dia jalani. Tidak merasa puas kehidupan sehari-hari dia gitu. Ya, jadi ada agen gitu, dia nawarin pil bang untuk kembali ke masa muda untuk memperbaiki hidupnya. Oh, 27 berarti tua gitu. Iya, jadi kita balik ke masa SMA-nya gitu. Oke. Abang setuju kalau misalnya animenya booming, lagunya ikut booming. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya lagunya booming, animenya ikut keangkat. Itu tergantung lagu. Oh, tergantung lagu. Tergantung lagu aransemennya gimana. Jadi kalau misalnya animenya booming, kalau lagunya biasa pun belum tentu ngangkat. Belum tentu. Jadi saling mengangkat lah ya. Saling mengangkat. Kayak inget banget dulu waktu SAO bang, inget Sword Art Online? Iya. SAO kan animenya boom banget ya dulu. Yeah. Hampir di setiap event tuh Kirito ada terus bang. Iya. Asuna. Ada terus. Pokoknya rambut hitam bawa pedang. Iya. Kirito. Musik-musiknya pun keangkat. Lisa. Keangkat hampir semua bang. Hampir semua. Lisa. Waktu itu muncul Lisa. Iya. Air Aoi. Ya betul. Haruka Tomatsu. Itu dia.
sama Luna Haruna. Iya. Takaku. Yosui. Jadi dulu si perkembangan musiknya tuh berkembang bareng bersama industri animenya, Bang. Jadi kasarnya bisa dibilang mereka tuh tumbuh bersama antara musik dan animenya. Apa sampai sekarang sistem kayak gitu? Kalau lihat dari sekarang ya, misal nih, abang tahu kan YOASOBI? Oh, YOASOBI itu viral dulu sebelum jadi soundtrack anime. viral dulu di lagu itu apa? Yoruni Kakeru. Yoruni Kakeru. Sayangnya yang gua tahu bukan itu. Yang lebih viral di Yang pertama itu. Tabun. Nah, Tabun sih yang gua tahu YOASOBI itu doang. Sampai jadi tren TikTok lah Tabun. Nah, itu. Justru YOASOBI lebih dulu viral baru jadi soundtrack anime. Iya kan? Nah. Kalau musisi yang terkenal karena soundtrack anime siapa ya sekarang ya? Rata-rata sih soundtrack anime sekarang ngambil dari musisi-musisi yang udah punya nama, Bang. Setahu gua ya. Iya. Ada nggak ya? Kebanyakan sih. Animenya dulu kan dulu ya kita seperti nama-nama yang kita sebut tadi ya Lisa, Haruna Luna RO itu jujur aja terkenal karena animenya, Bang ya. Iya sih. Sebelumnya namanya jarang kedenger kan? Iya sih. Nah, sekarang nama-nama yang terkenal karena animenya siapa ya? Terakhir jujur, Bang, lagu-lagu anime sekarang rada kurang sih, Bang. Iya. Nggak ada yang ngehook lah kayak dulu. Fakta sih. Satu dua lah yang bagus. Kayak si Higedan juga kan udah gede dulu sebelum jadi soundtrack anime. Iya. Sebelum jadi soundtrack Tokyo Revenger, si Pretender udah ratusan juta kan viewersnya. Nah, ada fenomena yang cukup menarik nih, Bang. Seperti yang udah kita bahas di awal tadi, tapi akhirnya ngalir ngidul ke sana kemari. Tentang musisi yang anonim. Tentang musisi yang menyembunyikan identitasnya. Jadi gini, Bang. Sebenarnya kan ini udah bukan fenomena baru ya. Tapi sekarang udah mulai rame lagi. Ada sekarang musisi yang lagi viral banget itu Ado. Nah, itu gue pernah denger tuh. Ado tahu kan Ado? Ado pernah denger di lagu Imagine Dragon, itu nggak sengaja gue denger. Oh, cover. Kayak duet sama Ado Imagine Dragon itu. Cuman nggak di satu tempat, kayak beda virtual, bagian gitu. Kayak virtual. Judulnya itu Take Me to the Beach. Ada itu. Imagine Dragon fit Ado Take Me to the Beach. Jadi bukan lagu Ado tahu dari situ sih gue. Ado. Terus ada lagi yang ya banyak lah. Sekarang yang lagi viral tuh ada Yorushika, Bang. Yorushika. Nah, Yorushika itu sebenarnya duo kayak YOASOBI. YOASOBI kan Ikura sama Ayase. Nah, ini Nabuna sama Swiss. Jadi Swiss yang nyanyi, Nabuna yang bikin musiknya, Bang. Itu anonim sama. Terus kan banyak lagi kayak Mosawo, tahu Bang Mosawo? Enggak tahu sih. Yang beli ciki beli koyo. Enggak tahu. Nah, dia juga awalnya musisi anonim, tapi sekarang dia udah face reveal. Oke. Sama si yang baru face reveal tuh si Yuika. Tahu nggak Yuika? Nggak tahu juga tuh. Yang lagunya yang Kakoi Karaski Nanjanai. Siapa nggak main sosmed sih, guys? Kurang ngikutin sih. Musik Jepang sekarang masih kurang ngikutin. Itu anonim itu bawa lagu anime juga. Ada. Oh, ada. Ado juga kan jadi soundtracknya Spy X Family pernah. Iya, yang judulnya Kura-Kura. Season 2 kalau nggak salah. Season 2. Okay. Yang gua tahu itu Spy X Family. Higedan juga nyanyi itu. Yang mana, Bang? Ada opening atau ending? Opening. Apa ya? Ada judulnya tuh ada nut-nutnya gitu. Oh, Mix Nut. Oh. Ada nut-nutnya itulah, ada nutnya itulah. Itu bassnya oke banget ya. Oh iya, bassnya ding 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 ding. Oke. Itu sih yang gue ingat. Jadi sekarang lagi tren fenomena musisi anonim ini, Bang. Banyak keren. Orang bisa nyebutin banyak kayak Ado, Yorushika, ada Tuki yang lagi gue dengerin baru-baru ini. Dia juga sama, Bang, konsernya. Jadi gini, kalau dulu kan musisi anonim tuh ngebayangin konsernya susah kan? Susah.
kayak misalnya otomatis kan kalau konser pasti face reveal. Iya, masa nunjukin YouTube-nya terus konser kan nggak mungkin kan. Sekarang ada Oh, caranya. ada caranya gimana tuh? Jadi mereka itu tetap konser. Gue ngasih tahu abang ya. Oke. Teman-teman pasti udah pada tahu. Jadi mereka itu konsernya di backlight bang. Oh, semacam siluet jadinya. Semacam siluet betul. Semacam Oke, siluet. Menarik kan? Menarik. Nah, kalau kata si Nabuna nih bang ya, yang foundernya Yoroshiga, bukan founder, pokoknya produsernya Yoroshiga, produser yang bikin musiknya. Jadi mereka tuh ingin memisahkan antara kreativitas karya musik dengan persona pribadi bang. Dipisah. Kenapa dipisah? Padahal itu bisa menurut gua ya, persona pribadi juga bisa mengangkat musik mungkin ya. Betul. Tapi mungkin ini cara lain ya, lebih unik mungkin ya. Itu kenapa bisa, apa alasannya dipisah? Jadi pertama mereka itu ingin memisahkan antara karya asli dengan persona pribadi. Kenapa? Ya alasannya berbagai macam lah bang. Kayak misalnya mereka itu masih pengen jadi orang biasa bang, daripada jadi superstar. Masuk akal sih. Kayaknya kasarnya gini bang. Misalnya Ariel kalau jalan ke gang kan otomatis dikerebutin ibu-ibu kan. Iya. Nah jadi mereka kalau misalnya mereka mau ke stasiun, belanja ke warung, masih tetap jadi orang normal. Padahal mereka superstar. Itu konteks yang bagus sih. Nah itu konsep yang bagus bang. Iya. Banyak bang, banyak asli. Kayak si If, tahu If? Yang kayak Kitan. Kayak Kitan. Si If itu juga anonim. Banyak juga ya. Banyak asli. Jadi fenomena baru. Soalnya kan di zaman sosmed bang, bisa lah, nggak perlu tampil muka. Yang penting karya. Betul. Tapi kan banyak spekulasi dari para fans gini. Kalau katanya mereka tuh nggak pede nampilin muka karena jelek. Ya, termasuk Sia. Ada juga, tahu Sia? SIE. SIE itu penyanyi barat. Iya. Yang poni-poni itu. Kalau Sia mana? Sia yang mana? Kayaknya nggak tahu lo ya. Chandelier. Ya betul. Chandelier itu kan dulu anonim. Agak terlalu menutup wajahnya sih. Tapi sekarang jadi image brand sih. Ya something like that lah. Nah terus kan kayak tadi misalnya kan kalau misalnya anonim, kita kan ngebayanginnya untuk tour itu susah. Iya sih. Nah, sekarang mereka udah menemukan caranya. Bahkan si Tuki dia juga anonim tapi bisa konser di Budokan, di Font Budokan. Gimana caranya? Biar nggak terlalu banyak diliput. Ya. Gimana tuh caranya? Yang pertama sih tiap mereka konser ada peraturan untuk nggak ngerekam. Apalagi nyalain flashlight. Itu. Sempat ada meme tuh bang kalau nonton Ado bawa center yang gede, biar kelihatan wajahnya. Nah jadi pertama itu mereka nggak boleh ngerekam. Terus si penataan lampunya itu keren banget bang. Oh iya. Jadi misalnya abang nyanyi misal. Nyanyi sekarang. Ini gelap. Oke. Ini gelap. Si lampunya dari belakang bang. Jadi backlight kan. Backlight. Jadi siluet. Jadi si penonton pun nggak bisa lihat muka abang. Ya. Paham sih gua konsepnya sih, Pak. Konsep lightningnya. Tapi ini kan sebuah konsep yang bertolak belakang dengan arti rockstar ya bang. Biasanya kan mereka menjual kepribadian lah ya. Penampilan gitu kan. Ibarat kata misalnya kalau penyanyi kan bisa sekalian jadi iklan. Banyak juga loh penyanyi yang jadi artis, jadi pemain film tuh banyak. Masuk penjara juga banyak. Waduh, nggak sampai sana dong. Ya. Tapi katanya bang, justru si konsep anonim ini pertama kali di Indonesia juga ada. Gue juga pernah tahu sih. Apa? Ya itu. Gue lupa nama bandnya apa. Itu tuh band dulu udah lama banget. Yang lagunya itu pantaskah aku ini jadi penghuni surga. Pasti nggak ada yang tahu sih. Kayaknya gue ketuaan kayaknya. Iya ketuaan. Kayak semacam Marshmello lah. Oh, iya Marshmello juga kan anonim ya. Bukannya udah face reveal? Iya udah face reveal. Udah kan. Tapi ada isi dulu. Nah, yang lu maksud yang mana nih? Kangen band bang. Bukan anonim. Tapi asli kangen band dulu juga anonim bang. Kok bisa anonim? Gue lupa ceritanya. Pokoknya mereka tuh nggak face reveal. Apa sih lagunya udah nyebar tapi orang tuh nggak tahu siapa yang nyanyinya. Ya walaupun beda sih konsepnya sama anonim Jepang ya bang. Jadi menutupi dulu lah di awal-awal.
gitu di si Kangen Band. Tapi ya itu asli menarik sih konsep anonimitas itu. Abang menanggapinya gimana nih Bang? Kalau misalnya konsep anonimitas itu diperlakukan di musik Indonesia sekarang, apakah masuk enggak? Sebetulnya bisa aja kalau emang sistem seperti di Jepang ditiru mungkin ya, atau kurang lebihnya privasinya itu lebih benar-benar bisa terjaga, mungkin masih bisa masuk akal. Nah iya sih, seperti yang kita tahu juga kan Bang, orang Jepang itu ngejaga privasinya ini banget ya. Iya, orang Jepang disiplin. Kalau di Indonesia gue nggak tahu ya. Tapi yang gua sayangkan itu Bang, dengan anonimitas banyak membuang, ini menurut gua ya, menurut keyakinan saya. Dengan konsep anonimitas itu banyak membuang apa sih potensi yang sebenarnya bisa kalau nggak anonim. Memang sih banyak yang terbuang sih, betul sih. Setuju. Kayak misalnya kayak mau promo kan, kalau misalnya promo biasanya kan apalah kasarnya cangcuters misalnya promo bisa link ke podcast kan, promo album. Kalau musisi anonim itu sulit Bang. Ya memang sulit. Lagi-lagi promonya harus dengan karya lagi. Dengan karya lagi. Ya kayak Yorishika itu juga promonya tuh bikin teaser album gitu. Berarti mungkin mereka punya cara mempromosikan diri sendiri. Nah kalau Yorishika Bang yang unik, pas konsernya itu jadi dia kayak recital grand piano. Kayak gimana itu? Jadi pas mereka perform itu nggak ada chance, nggak ada tepuk tangan. Terus? Oh kayak piano klasik gitu? Kayak piano klasik. Oh kayak gitu. Nah, jadi tepuk tangan itu kalau lagu udah beres aja Bang. Biasanya kan kalau lagu itu sing along, nggak ada, mereka pas konser nggak ada sing itu along. mereka masih konser di Jepang aja atau pernah konser di Jepang aja tapi udah kelas stadion gede Bang. Tapi bisa anonim. Bisa anonim. Nah konsep gitu tuh kan jarang Bang. Betul. Nah yang paling susah itu jadi seperti kata gue tadi, ada potensi yang terbatasi. Mereka itu kalau tampil di festival susah Bang. Iya. Kan kalau festival ya harus berbagi panggung dengan band-band lain. Ada plus minus berarti ya. Kayak misalnya kan ada event Puji Rock. Kan berbagi panggung gitu antara musisi sama musisi lain. Nah susah itu. Sulit ya. Ngakalinnya paling pakai topeng Bang. Kalau topeng jadinya agak jadi ada karakter gitu ya. Kalau topeng tetap jadi ada karakter kan? Jadinya jadi kayak Slipknot Bang. Jadi si topeng itu jadi karakternya. Tetap aja gitu. Ke reveal sedikit dari karakter. Ya cobalah dengerin musik-musik baru Bang. Oke. Bisa lah gua coba. Ado bagus-bagus. Itu apa emang Ado suaranya sih oke sih. Ado oke banget sih. Nah, kalau si Yorishika ini lagu-lagu yang album awalnya dominan gitar, Bang. Maksudnya gitar itu akustik atau elektrik. Cuman si instrumennya tuh kayak dominan gitar. Oh, dominan gitar. Oh, oke. Soalnya si Nabuna yang bikinnya gitaris. Kalau si Tuki akrab banget aja si Tuki. Kurang lebih si Tuki hampir sama kayak Ado lah. Oke. Tapi emang si Ado tuh musiknya random sih Bang. Oh ya? Kadang ada yang slow pop gitu, tiba-tiba ngerock, scream. Gue lebih suka adanya Cream sih. Oh, bener. Pernah bawain lagu Tokyo Ghoul apa Bang? Unravel. Oh pernah gue lagi tuh. Dengerin Ado Unravel. Wah gokil asli. Penasaran gue nih. Bakal keren kayaknya tuh. Yap, oke itu dia Bang. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi? Ya itu dia pembahasan kita soal musik dan sedikit tentang anime. Kayaknya 50-50 sih musik sama animenya Bang. Ya 50-50 masuk. Ya wajar lah ya episode pertama Bang. Ya semoga juga di episode pertama ini nanti kedepannya kita bisa belajar dan terus mengembangkan podcast ini untuk menjadi lebih baik lah. Apapun kalau misalnya omongan gua terlalu nyerocos atau gimana, kita pasti dengerin komen kalian ya Bang. Ya. Apalagi pasti. Komen kalian yang nyawer. Betul sekali. Sangat didengar. Pokoknya di channel ini, di podcast ini, sistemnya donatur boleh ngatur. Betul sekali. 1 juta kita dengar sampai gendang telinga pecah. Ya buat teman-teman yang suka tentang konten di Jepangan, boleh subscribe channel ini.
Dan juga teman-teman yang mau komen boleh bebas banget, kita sangat terbuka tentang masukan, informasi, atau misalnya tadi kita ngomongnya banyak informasi yang miss, boleh di komen aja ya. Boleh, sangat boleh. Oh iya, Nggak usah sebelum kita panjang-panjang. tutup, ini gue belum pernah cerita di mana-mana. Apa tuh? Wah, Kenapa nama eksklusif. channel ini Penanda Buku? Itu deh. Kenapa? Jadi dulu channel ini dipakai buat konten cerpen. Cerita pendek. Oh, jadi Bikin cerpen. bikin cerpen, suara aja gitu, audio Suara aja. only. Jadi gue nulis suara aja. Oh, makanya jadi penanda buku. Kenapa Oke. gue berhenti bikin cerpen? Kenapa? Dibanding-bandingin mulu sama Raditya Dika, Bang. Dia ojo neng kene. Kene. Radit mah penulis bestseller. Gue mah apa tuh, cuman pengen nulis aja. Jadi ya gue nyari yang beda lah. Sekali lagi, Sekali lagi, kalau donatur bebas ngatur. donatur bebas ngatur. Mau bahas konten apapun boleh. Boleh. Oke, sekian kita dari podcast Tandain. Tandain aja dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment. Thank you, bye-bye. You bring me down for all to see, then switch it up and treat me right. You promised, son,